Pak Mul, Pak Arif. Kasih krem sekian. Hasil asesmennya. Ya, asesmennya itu Keras mas. jadi kita serahkan bahwa menurut perlindungan konsumen bagi pelaku usaha yang sudah mendeklar sesuatu, ya itu kita serahkan kembali ke sana. Udah gitu aja. Jadi Artinya? gimana? Artinya Ya dari pelaku usaha sudah mendeklarasikan ada ya halal. Ya wis gitu. Jadi kalau kami di Dispangtan itu sekarang lagi fokus untuk persiapan Idul Adha terkait sapi, kambing, domba, apakah ada penyakit PMK dan lain-lain. berarti kalau Di lab di mana mas? Iya, Mbak. Di lab di mana? Yonek Lab itu kan kita semua makanan yang beredar yang ajukan POM itu di lab semua. Ya labnya itu kan terkait uji apa layak makan dan tidak begitu. Jadi memang gawean di Dispangtan ini ke lab Kemarin kan gitu. dari uji labnya kan untuk mengetahui dari mana asal usul bahan yang non halal kalau menurut. Nah, jadi kalau labnya di Dispangtan itu makanan aja sesuai deklarnya kita. Yang mengandung babi yang gimana? Gimana? karena mengandung babi di kremesnya aja. Bukan masalah pengandungan babi pura, itu cuma uji layak makan. Nek yang bagi pelaku usaha makanya kami mendorong, tapi itu lagi nyurati di BPJPH di Mas bagus Pak. Jadi aku tuh lagi nyurati BPJPH kemarin kan ke Solo BPJPH, jadi aku lagi bersurat ke BPJPH untuk pembukaan BPJPH di Kota Solo. Jadi guna peningkatan layanan kepada masyarakat Kota Solo, mohon berkenan BPJPH membuat kantor cabang di Solo, karena sejak kemarin itu banyak sekali pelaku usaha makanan, rumah makan yang mengajukan sertifikasi halal. Kami perlu kewalahan, jadi makanya kami memohon BPJPH untuk buka di PLUT supaya cepat sertifikasinya. Gitu. Mas, Oke. kalau untuk yang ayam hiduran Iya. tadi berarti setelah hasil asesmennya keluar langsung boleh dibuka atau seperti apa? Ya kita silahkan jika mau buka kembali, tapi saya ajak bagi pelaku usaha siapapun, jadi tidak ada pengkhususan untuk ayam goreng hiduran, siapapun yang mau sertifikasi halal segera melalui PLUT, yang tidak ya silahkan katakan jujur tidak halal dan ditulis yang gede dan diajari karyawannya untuk ngasih tahu ke konsumen yang lagi makan apakah halal atau tidak. Gitu. Berarti Mas pengaruh nggak dengan tagline Solo Kota Kuliner mas? Dengan Enggak ada pengaruhnya, justru ini beraneka ragam. Maka dari itu saya menghimbau mengajak pelaku usaha itu untuk mendeklar semua makanannya dari awal buka, apa saja makanan yang dijualnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ayam goreng hiduran bisa buka dengan keterangan non halal itu. Ya silahkan, itu hak dari semua pelaku usaha seperti itu. Mulai kapan mas? Untuk Ya silahkan. Ini silahkan ke semuanya, silahkan. Yang penting diterangke sing gede. Ojo ukur cuman kremes non halal apa. Ya intinya rumah makan ini kan satu kesatuan. Dan untuk masalah dan tidak itu sudah ada BPJPH melalui Kemenak ya Pak ya, yang nanti kalau pelaku saya yang mau sertifikasi halal, intinya itu. Berarti Apakah desa diberikan sudah- sanksi nggak mas? Diberikan Gimana? sanksi apa enggak? Kalau pemerintah kota itu tidak bisa memberikan sanksi apapun, dan pemerintah kota tidak punya hak untuk ngomong halal dan tidak halal. Berarti mulai besok pun sudah mulai boleh buka ya? Boleh, silakan, tapi bude ya. Jadi ini kemarin kenapa kita himbau untuk penutupan sementara, sedang kita asesmen layak makan atau tidak, untuk menjaga kondusivitas, karena saking gaduhnya kemarin tidak kondusif. Makanya ini saya himbau karena untuk menjaga kondusivitas, kita percepatan, kita makanya bersurat ke BPJPH
agar supaya segera membuat kantor cabang di Kota Solo dan nggak perlu bangun-bangun baru. Kita punya PLUT bisa dimanfaatkan, itu punya Kementerian UMKM. Berarti ini sebagai efek dari air liburan tadi? Ya pasti. Aki kaduhan kemarin, maka dari itu minta tolong segera BPJP buat kantor di Solo. Jadi pelaku usaha yang memang pengen sertifikasi halal, ya. Untuk Mas, Solo kalau menjauh. untuk respon ke masih mendorong untuk berkemaran. Ya itu kan proses hukum kita, aturan yang berlaku. Bahkan tidak kita cuma masalah perizi dan usaha. Kalau terkait sanksi administrasi apa ada kebijakan dari itu? Kalau sanksi administratif saya rasa itu kita kembalikan aja kalau apabila ada pelanggaran seperti itu. Jadi pengujiannya disebarkan di kesimpulannya layak makan berarti ya? Layak makan ya, halal dan tidak dari BPJPH melalui Kemenak ya Pak. Ya. Itu pun kalau mengajukan, kalau tidak berarti tidak. Iya, tidak mengajukan ya wis. Oke. Siap. Mas, kalau untuk ini berarti dengan BPJPH ada di Solo itu menjamin proses sertifikasi halalnya? Iya. Saya harapkan dengan ada perwakilan cabang di tiap kota kabupaten itu akan mempercepat proses-proses pengajuannya. Jumlahnya berapa sih Mas Berapa yang banyak yang sekarang ingin mengajukan? Banget toh. Kira-kira Ratusan ada nggak? per hari berapa, Mas? Lebih, ratusan lebih yang sudah daftar di PLUT. Makanya kita butuh bantuan percepatan karena Pemkot Solo tidak punya hak untuk mengatakan itu halal dan tidak. Bayar Boleh nggak kalau BPJPH. proses sertifikasinya bayar nggak? Kalau kami ada program yang gratis kok untuk UMKM. Tapi kalau untuk resto yang besar ya Pak, yang akan dikenakan biaya. Mas, mungkin untuk perbandingan dengan setelah itu ada mungkin perbandingannya berapa Mas? Kalau tadi Sorry Mas, gimana? perbandingannya setelah ada kasus itu kan yang mengajukan 100. Ya 10 kali Berapa? lipat lah. Jadi sebenarnya ini memang perlu kami memerlukan teman-teman bantuan media untuk menyampaikan, mensosialisasikan ke masyarakat supaya ada kesadaran bagi pelaku usaha. Kalau yang menyisir Kan ditanyain, Pak, kowe mas jualan halal atau tidak? Halal ya silakan ajukan, kalau tidak tulisi. Itu. Jadi saya mengajak pelaku usaha di Solo, pelaku kuliner, ayo jujur opo sing didol. Begitu. Mas, karena berarti peminatnya banyak belum semua UMKM. proses peralatan masak seperti itu. Nah, sementara proses Kan cuma tek halal ya, Nah. ada logo halalnya itu. Ya kalau belum ya nggak usah ditulisi dulu, nunggu sertifikat resmi aja. itu aja. Atau harus ditulis nih Mas? Berarti itu air liburan harus Jadi gini. ditulis. UMKM halal bisa self declare dulu sebelum sembari mengajukan proses. Oh, Di self declare dulu. Gitu. Jadi proses sertifikasi halal itu melalui dua cara. Yang pertama self declare untuk pelaku usaha yang sederhana proses produksinya, kemudian yang reguler. Ya. Mas, kan nggak kelihatan kan halalnya? Ya, si gede nek iso demi perlindungan konsumen terang-terangan sebesar-besar, dan yang terpenting itu juga ngajari karyawan untuk ngomong ke konsumen. kalau status halal itu kan Itu memang perlu melalui jalur reguler, gitu. Tidak bisa self declare. Kalau self declare itu kan ya, nah seperti misalnya kita bikin keripik chip, nah itu bisa self declare. Yang proses nego pengajuannya itu sederhana. Tapi kalau yang rumah makan itu melalui proses pengajuan sertifikasi reguler. Nah itu memang harus diproses sertifikasi halal per menu, Gitu. Nanti kalau misalnya ada menu yang belum ada sertifikasi halalnya, ya harus diterangkan bahwa ini dalam proses sertifikasi halal misalnya. Oh ini sudah. Nah karena kalau misalnya sudah semua menu sudah tersertifikasi halal, berarti rumah makan itu telah tersertifikasi halal. boleh nambah sedikit ya. Semua item dari menu itu dicatat per kelompok 10 itu sekian, per 10 sekian. Misalkan kayak di hotel misalnya ada restorannya, itu ada menunya 300 nih, maka itu adalah per 10 item itu dikemas gitu. Nah, itu adalah yang akan dijadikan untuk menjadi menghitung nilainya gitu. Jadi dalam satu NIB itu adalah bisa beberapa produk kan gitu. Makanya ketika mengajukan NIB kemudian produknya apa saja, ada 300 item, maka disebutkan semuanya, perhitungannya adalah per 10. Kelipatan 10 berapa, kelipatan 10 berapa gitu. Jadi kalau tadi yang disebutkan tadi kan mestinya di satu NIB, satu nomor induk berusaha.
Dan nanti kalau sudah ditutup, maka kalau ingin buka lagi yang lain harus NIB baru. Gitu. Siap. Ya. Dan itu adalah ada biaya dari pemerintah, ada yang digratiskan, ada juga yang berbayar. Kalau kuotanya misalkan 1.000 misalkan sudah habis, maka ada sertifikat yang berbayar. Kalau tidak, itu adalah 230.000 untuk pengajuan sertifikat itu. Dengan ayam widuran, karena pemiliknya itu sudah menyatakan bahwa ayam gorengnya adalah non halal, maka sudah jelas non halal, maka tidak perlu untuk di proses ya sertifikasi berikutnya gitu. Sebab yang ada adalah jaminan produk halal. Kalau misalnya pelaku usaha itu menyatakan produk saya itu halal, nah maka perlu dicek kehalalannya. Tapi kalau sudah menyatakan produk saya itu tidak halal kok, ya sudah tidak halal, tinggal mencantumkan label non halal. Pak Ulun, kalau untuk ayam widuran itu sejak awal pernah bikin mau niat untuk sertifikasi? Informasi atau pengakuan dari pemiliknya itu tidak. Memang sejak awal itu tidak ke arah halal. Pak, karena bisa dikonsumsi. Jadi ketika kermesan jadi satu dengan ayam, ya berarti kan ayamnya menjadi tidak halal. Ketika ayamnya digoreng dalam satu wajan dengan minyak goreng yang sama untuk menggoreng kremesan, ya menjadi tidak halal. Meskipun minyaknya berbeda gitu. Yeah. Antara halal dan non halal, ya itu memang harus dipisahkan semuanya, termasuk alat untuk membuat itu, termasuk tempat untuk membuat itu, semuanya, termasuk cuci dan lain sebagainya, itu harus betul-betul terpisah. Ruangannya juga terpisah. Ruangannya iya. Jadi ketika ada salah satu unsur yang tercampur, ya menjadi tidak halal. Jenengan ngerebus. Iki minyak sing apa goreng? Niku napa? Setelah singgung goreng, jelang air. Lah niki sing Sing baru. Wah rebus iki. oh bu anu bumbu ungkep. Nggih. Iki minyake bulat goreng. Ini anu kuah gitu kan nggih. Ya niki kuah kayak wedoran niku asli. Itu yang non halal, yang mana tuh mas? Ini. Oh, toh, Mas. Satu macam ini, satu macam ini. Ayo dibungkus plastik, Mas. Bungkus plastik ini. Ini ada macam. Minyaknya yang untuk kremes. Minyak untuk kremes beda. Ini makasih yang ini. Yang itu. Ini minyak untuk kremes. Ya.